Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran biar berkah, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Coba ketua kelas. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Coba itu duduknya yang rapi. Sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ibu absen dulu ya. Afiati, Hadir. Aula, Fajar Rizwan, Intan Zuhra, Hadir. Julaini, Hadir. Khairil Azam. Sakit, Bu. Hadir, Bu. Ya, kita doakan semoga Khairil Azam cepat sembuh, bisa sekolah lagi. Kemudian Maulana, Sakit Hadir. juga. oke juga. Muhammad Afdal, Hadir. Muhammad Alif, Hadir. Muhammad Rafa, Hadir. Muhammad Rifal, Hadir. Muslimah. Hadir, Bu. Ya, kita doakan juga semoga Muslimah cepat sembuh. Nadia Ulfa, Hadir. Nadia, Nisa Safira, Hadir. ya. Safrina, Hadir. Salman Al-Farisi, Hadir. Sariulis, Hadir. Fatia Khairat, Hadir. Yusnia, Hadir. Julfikar. Hadir. Ya, terima kasih. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Masih, Bu. Apa? Manusia dan lingkungannya. Ya, terima kasih Bu Fikar, betul sekali. Materi kita minggu lalu adalah tentang manusia dan lingkungan. Apa itu manusia? Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan berpikir, merasakan, dan bertindak secara rasional. Ya, manusia itu punya dikasih akal oleh Allah karena bisa berpikir. Terima kasih ya. Kenapa ibu tanya materi minggu lalu? Karena materi minggu lalu ada kaitannya dengan materi hari ini. Materi kita hari ini adalah tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kalian haruslah jangan malas ke sekolah karena kalian adalah generasi yang mampu mengolah dari diri kalian. Kalianlah yang karena pendidikan ini bukan hanya belajar, ya. Ingatlah bahwa setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan. Jangan pernah menyerah. Kalian adalah lebih kuat daripada yang kalian kira. Kalian adalah generasi yang mampu mengubah dunia. Jadilah agen perubahan. Mulailah dari diri kalian. Kalian tidak hanya belajar untuk ujian, tetapi untuk kehidupan.
Ilmu yang kalian peroleh akan membimbing kalian melalui setiap langkah perjalanan. Ya, kalian sudah mengerti? Jadi kita sekarang memulai materi pada hari ini. Coba kalian perhatikan PPT yang ada di depan kalian. Yaitu materi kita hari ini tentang apa tadi Bu bilang? Kelangkaan kebutuhan manusia. Dan kebutuhan Manusia. manusia. Kemudian ada tujuan pembelajarannya. Ini kalian harus bisa mengidentifikasi konsep kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kemudian juga ada capaian pembelajarannya, yaitu kalian harus dapat menjelaskan konsep dasar mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kemudian kalian juga harus tahu profil Pancasilanya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian bernalar kritis dan kreatif. Ini daftar isi materi kita pada hari ini. Yang pertama, pengertian dan jenis-jenis kebutuhan. Yang kedua, pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis kelangkaan. Kemudian materi yang ketiga, faktor penyebab kelangkaan dan dampak terjadinya kelangkaan. Kemudian berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian yang pertama, pengertian dan jenis-jenis kebutuhan. Jadi ibu mau tanya, apa itu kebutuhan? Hah? Siapa yang bisa? Coba. Bu Fatia, apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah dari pencapaian kesejahteraan. Ya, kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Manusia hidup perlu makan, ya supaya bisa hidup bertahan hidup. Ya, jadi kita setiap hari makan. Kita wajib makan satu hari berapa kali? Ya, 3 kali. Kalau 1 kali itu, orang itu berarti puasa. Kita satu hari 3 kali makan, pagi, siang, dan sore atau malam. Kemudian ada kelangkaannya. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah susah didapat atau susah dicari. Ya, beri tepuk tangan kepada Jessica. Ya, kelangkaan itu langka, susah didapat. Apa contohnya? Misalnya jika musim kemarau, air menjadi barang langka karena kekeringan. Jadi untuk mencarinya mengeluarkan biaya atau mengorbankan tenaga karena langka. Jadi kelangkaan itu keadaan saat kebutuhan manusia yang sifatnya tak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas. Ciri-ciri kelangkaan. Coba siapa? Apa saja ciri-ciri kelangkaan? Coba Fadia baca. Apa? Sumber dayanya sulit untuk dikembangkan atau tidak cukup. Pagi. Keinginan manusia yang semakin tumbuh dan tidak pernah berakhir. Ya, betul. Terbatasnya jumlah alat yang dapat memenuhi kebutuhan. Ya, betul. Menurunnya harga permintaan. Ya. Konsumen harus dapat berkorban untuk bisa mendapatkan barang yang langka tersebut. Ya. Langka itu yang pertama ciri-cirinya sumber dayanya sulit diperoleh atau tidak cukup karena sukar didapat, langka, sukar
peroleh. Kemudian yang kedua, keinginan manusia yang semakin tumbuh dan tidak pernah berakhir. Manusia banyak sekali keinginan. Ingin ini, ingin itu. Padahal keinginan itu bukanlah kebutuhan. Yang kebutuhan itu yang harus dipenuhi. Keinginan tidak wajib dipenuhi karena keinginan itu diiringi oleh nafsu. Kemudian ciri yang ketiga, terbatasnya jumlah alat yang dapat memenuhi kebutuhan. Kemudian melambungnya harga permintaan. Ya, kadang-kadang harga barang naik seperti harga kebutuhan. Kalau musim harga murah tercapai, kalau harga tinggi susah kan? Misalnya kebutuhan akan barang kita sehari-hari cabai. Kalau cabai mahal itu susah juga karena terbatas barang jumlahnya karena harga naik. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, konsumen harus dapat berkorban untuk bisa mendapatkan barang yang langka tersebut. Tapi walaupun langka karena diperlukan termasuk kebutuhan, tetap juga harus kita dapatkan walaupun perlu pengorbanan. Kemudian pengertian ciri dan jenis-jenis kelangkaan. Jenis-jenis kelangkaan. Yang pertama, kelangkaan sumber. Ya, kelangkaan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam diperolehnya sulit karena alat pemuas barang dan jasa tersebut sudah sangat terbatas. Kemudian lagi, kelangkaan sumber daya alam itu yang kedua yaitu keinginan manusia yang semakin tumbuh dan tidak pernah berakhir. Itulah manusia ini banyak sekali keinginannya. Sudah punya HP satu, mau lagi? Iya, padahal itu bukanlah kebutuhan. Jadi kita manusia harus tahu diri, ya kan? Karena Allah menciptakan manusia itu punya akal, bisa berpikir, tidak perlu mengikuti segala keinginannya. Kemudian yang ketiga, termasuk ciri kelangkaan sumber daya alam. Karena sumber daya alam itu berasal dari alam. Sumber daya alam ini terdiri dari sumber daya biotik. Apa itu sumber daya biotik? Sumber daya biotik adalah sumber dari benda hidup, Bu. Iya, betul. Beri tepuk tangan untuk diri kita. Jadi biotik itu sumber daya yang hidup. Contohnya tumbuhan, hewan, itu adalah sumber daya yang hidup. Kemudian ada satu lagi sumber daya abiotik. Contohnya, apa itu sumber daya abiotik? Sumber daya yang tidak hidup, Bu. Ya, yang tidak hidup, dia mati. Ada juga sumber daya yang tidak hidup, tapi bermanfaat untuk manusia. Contohnya batu-batuan, ya. Kemudian angin, juga sinar matahari. Tapi jika pemanfaatan sumber daya alam ini dilakukan secara terus-menerus, juga akan habis. Contohnya batu-batuan untuk kita membuat rumah, tapi jangan kita gunakan secara berlebihan. Atau angin adalah termasuk juga ke sumber daya abiotik. Angin adalah tidak perlu kita beli, artinya angin tidak perlu pakai biaya karena angin sumber daya yang Allah kasih gratis, kan? Tapi kalau kita gunakan juga secara berlebihan, bisa juga kita nanti perlu biaya. Seperti contohnya orang sudah sakit, perlu pakai gas oksigen, kan? Itu untuk mendapatkannya perlu
uang, perlu biaya. Makanya kita yang dikasih sumber daya yang gratis oleh Allah, jangan kita uang juga termasuk sinar matahari. Kemudian kelangkaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga bisa langka. Manusia sejak lahir memiliki daya cipta, rasa dan karsa yang menjadikannya memiliki banyak peran dalam kegiatan ekonomi. Selain menjadi sumber daya, manusia juga berperan sebagai konsumen atau orang yang memanfaatkan hasil dari kegiatan ekonominya. Kurangnya kualitas seperti keterampilan atau kemampuan berpikir manusia bisa berdampak langka. Setiap orang diharapkan bisa meningkatkan kualitas dirinya dengan menggali sebanyak-banyaknya sumber pengetahuan. Jadi seperti kalian haruslah rajin belajar, harus rajin mencari ilmu biar tidak langka manusia. Karena sekarang tidak ada lagi manusia yang putus sekolah, ya kan? Ya. Karena pendidikan wajib untuk kalian dapatkan. Kemudian yaitu kelangkaan sumber daya modal. Sumber daya modal adalah sumber daya buatan manusia yang bisa memudahkan proses produksi. Modal biasanya kita tahu berupa bentuk uang. Jadi uang itu bisa juga langka apabila kita tidak pandai memanfaatkan. Makanya kita harus membeli barang sesuai dengan kebutuhan, jangan beli barang sesuai dengan keinginan. Uang termasuk juga barang yang langka bila kita menghambur-hamburkan uang. Sudah mengerti? Ya, terima kasih. Kemudian coba kalian perhatikan lagi faktor penyebab kelangkaan dan dampak terjadinya kelangkaan. Yang pertama, faktor penyebab kelangkaan, yaitu satu, meningkatnya pertumbuhan penduduk. Adanya pertumbuhan penduduk yang kian meningkat setiap tahunnya tanpa disertai oleh proses produksi yang memadai bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan. Ini meningkatnya pertumbuhan penduduk artinya banyak angka kelahiran, banyak orang melahirkan, bisa juga adalah salah satu faktor penyebab kelangkaan, banyaknya penduduk. Kemudian faktor yang kedua, rendahnya kemampuan produksi. Ini seperti produksi tenaga kerja, modal sumber daya alam, dan kewirausahaan itu jumlahnya terbatas. Hal ini tentunya akan berdampak pada terjadi atau tidaknya kelangkaan. Kemudian penyebab kelangkaan yang ketiga, perbedaan letak geografis. Jadi letak geografis sebuah daerah atau kondisi wilayah suatu daerah dengan daerah lain berbeda tergantung dengan karakteristik masing-masing. Hal ini menyebabkan keberagaman juga sumber daya yang dihasilkan berpotensi. Karena persebaran geografis inilah bisa juga menjadi kelangkaan sumber daya alam. Kemudian faktor yang lain yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di negara maju lebih cepat dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini dapat berdampak pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Apabila teknologi tinggi, kebutuhan akan lebih banyak terpenuhi, sedangkan jika teknologi rendah, kebutuhan akan lebih sedikit. Kemudian yang terakhir, kebijakan pemerintah.
Itu kebijakan pemerintah. Kadang-kadang pemerintah mengambil solusi apabila langka suatu barang dengan menaikkan harga. Jadi namun pemerintah jika salah dalam mengambil langkah, maka terjadilah kelangkaan. Sudah mengerti? Sudah. Kemudian dampak terjadinya kelangkaan. Coba apa dampak terjadinya kelangkaan? Coba. Ya, coba Ivan. Kenaikan harga. Ya, betul. Apa lagi? Angka pengangguran meningkat. Oh, apa lagi? Angka kemiskinan dan kriminalitas yang meningkat. Ya. Jadi dampaknya yang pertama kenaikan harga. Sering terjadi biasanya harga kebutuhan pokok, termasuk beras, kemudian BBM, bahan bakar minyak sering juga naik, itulah jadi langka. Kadang-kadang di SPBU tidak ada minyak apabila kenaikan harga. Kemudian kalau langka juga dampaknya angka pengangguran ya, pengangguran meningkat ya. Kemudian juga angka kemiskinan dan kriminalitas. Jadi kalau misalnya berdampak kalau angka kemiskinan itu kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika timbulnya kemiskinan juga akan mengakibatkan manusia melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk melakukan tindakan kriminalitas, yaitu tindakan kejahatan. Sudah mengerti? Sudah. Jadi sekarang coba kalian berbagai cara untuk mengatasi kelangkaan. Apa caranya untuk mengatasi manusia agar Menyusun skala prioritas. ya menyusun skala prioritas, yaitu harus memilih mana yang lebih penting yang harus dibeli. Misalnya kita mau belanja bulanan, kita harus membuat skala prioritasnya dengan membuat ini berupa yang penting dulu yang harus dibeli, kebutuhan yang utama dulu. Kemudian juga melestarikan dan menghemat penggunaan sumber daya alam. Itu contoh sumber daya alam seperti air. Itu hak air juga, walaupun Allah kasih secara gratis, bisa juga apabila kita tidak cara menghemat air. Ya, jangan buang-buang air. Air itu digunakan juga sesuai dengan kebutuhan. Kalian sering lihat buang-buang air, entah apa-apa dicuci. Kalau kita gunakan sesuatu secara berlebihan, bisa langka. Jangan sampai air di daerah kita langka. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan sumber daya pengganti atau barang substitusi. Contohnya kita untuk memasak makanan biasanya menggunakan gas LPG yang 3 kg yang bantuan pemerintah. Tapi kalau sudah langka, kita harus bisa mencari barang pengganti seperti langka gas. Kalau kita hidup di pedesaan, pasti punya barang pengganti berupa kayu bakar. Bisa kita gunakan kayu bakar bila langka gas LPG-nya. Kemudian juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itu cara mengatasi kelangkaan. Manusia itu harus berkualitas. Caranya dengan banyak mengikuti pelatihan-pelatihan. Seperti kalian harus rajin belajar. Kemudian mengelola juga sumber modal sesuai sasaran. Jadi modal yang biasanya kita gunakan adalah berupa uang. Uang itu juga harus tepat sasaran biar tidak
langkah. Sudah. Jadi sekarang ini adalah, coba kalian amati gambar ini. Tentukan manakah yang termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier pada gambar di bawah ini, serta berikan alasannya. Coba kalian amati dulu gambar itu, yang mana yang disebut kebutuhan primer, yang apa itu kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Coba kalian amati dulu, habis itu kalian beri juga alasannya. Kenapa misalnya gambar satu kebutuhan primer, apa alasannya? Nah, coba kalian kerjakan dulu ya, berdasarkan gambar di depan. Coba kalian amati dulu. Kalian tulis dulu, dikerjakan, coba. Nanti maju ke depan yang sudah siap ya. Ya. Coba kalian kerjakan. Bagaimana? Jadi biar tambah semangat kalian, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Coba kalian bangun dulu. Ini untuk menambah kalian bersemangat ya. Coba. Saya juga tahu depan, belakang, depan, belakang. Saya juga tahu bawah. Saya juga tahu pendek, panjang, saya juga tahu. Jangan. Tadi biar kalian bersemangat ya. Tadi ibunya tidak semangat kalian. Coba sekali lagi. Lalu sekali lagi. Saya juga tahu ada depan, belakang, saya juga tahu atas, bawah, atas, bawah, saya juga tahu panjang, pendek, panjang, pendek, saya juga tahu. Sekarang kalian amati gambar itu tadi ya. Cepat kalian kerjakan pengamatan itu. Bagaimana? Sudah siap? Ya, cepat dikerjakan.
Kelompok ini kelompok satu ya. Kelompok satu, oh belum ya, dikerjakan ini amati dulu. Sudah siap? Jadi itu kalian lihat gambar satu kebutuhan apa, kemudian berikan juga alasannya. Yang sudah siap bisa maju ke depan. Siapa yang sudah siap? Sudah siap? Coba maju hati-hati. Bangun. Coba hati-hati, gambar nomor satu memilih kebutuhan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afriyati. Saya memilih gambar nomor satu yaitu kebutuhan primer. Alasan makanan jadi kebutuhan primer. Makanan dianggap kebutuhan primer karena menjalankan peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan tubuh manusia. Asupan makanan memberikan energi yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari dan proses metabolisme. Selain itu, makanan mengandung nutrisi dasar seperti vitamin, mineral, dan protein yang mendukung pertumbuhan, perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ tubuh. Kekurangan makanan yang memadai dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan serius dan bahkan dapat menjadi ancaman bagi kehidupan. Oleh karena itu, makanan menjadi kebutuhan primer yang tidak dapat diabaikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Afriyati. Betul sekali Afriyati, dipersilakan duduk kembali. Jadi gambar yang pertama itu adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang kebutuhan pokok atau kebutuhan utama. Jadi kebutuhan pokok contohnya seperti makanan. Makanan itu adalah kebutuhan yang harus terpenuhi karena pokok wajib seperti kebutuhan kita sehari-hari, makan dan minum itu utama harus terpenuhi. Walaupun tidak punya uang tetapi juga harus wajib terpenuhi. Contoh kebutuhan primer: makan, sandang, pangan, dan berumah tangga. Pangan itu berupa pakaian. Kita harus wajib harus ada pakaian. Kemudian pakan itu berupa rumah. Rumah kita juga termasuk kebutuhan primer, harus wajib terpenuhi. Kemudian kebutuhan yang gambar kedua. Coba siapa yang sudah siap? Coba Zulfikar maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikar. Saya memilih gambar nomor 2 yaitu kebutuhan sekunder. Alasan kulkas menjadi kebutuhan sekunder. Kulkas dianggap kebutuhan sekunder karena fungsinya bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal. Kulkas lebih merupakan perangkat tambahan yang meningkatkan kenyamanan hidup dengan menjaga keawetan dan keamanan makanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Zulfikar. Terima kasih Zulfikar, silakan duduk kembali. Jadi betul sekali gambar nomor 2 termasuk kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan kedua yang terpenuhi
terpenuhi apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi. Kebutuhan kedua ini atau kebutuhan sekunder tidak wajib terpenuhi. Tetapi apabila kebutuhan pertama sudah terpenuhi, baru harus terpenuhi kebutuhan kedua. Contoh kebutuhan sekunder adalah mesin cuci, ya, kulkas juga termasuk televisi. Kemudian gambar yang ketiga siapa? Coba ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sandang, pangan, dan papan yang termasuk kebutuhan primer atau kesehatan yang termasuk kebutuhan sekunder. Selain sebagai sarana transportasi, mobil juga menjadi simbol status sosial dan ekspresi individual. Menempatkannya dalam kategori yang lebih tinggi dalam tingkatnya kebutuhan manusia. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali jawaban Insan, karena yang gambar 3 itu adalah termasuk kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang-barang mewah. Itu yang digambar adalah mobil. Contoh kebutuhan tersier yang lain seperti perhiasan, itu termasuk barang mewah. Intan beli, ya, dia termasuk juga barang mewah. Intan berlian adalah karena mahal harganya, itu termasuk yang digambar. Nomor 3 itu ada gambar mobil. Sudah mengerti kalian tentang kebutuhan manusia? Sudah. Jadi sekarang ibu juga mau bertanya ya pada kalian. Nanti kalian jawab ya. Mengapa kebutuhan dianggap berbeda dengan keinginan dalam konteks ekonomi? Ya, coba kalian siapa yang bisa jawab? Kenapa kebutuhan itu berbeda dalam konteks ekonomi? Coba jawab siapa? Saya Coba hati-hati. Apa? kebutuhan selalu terpenuhi, sedangkan keinginan tidak. Kebutuhan bersifat wajib, sedangkan keinginan bersifat opsional. Ya. Jadi kebutuhan itu wajib terpenuhi, tetapi keinginan tidak. Keinginan diiringi dengan nafsu. Kebutuhan wajib karena untuk kita bertahan di hidup. Keinginan tidak harus terpenuhi. Keinginan itu adalah pilihan. Jadi kita harus memilih mana kebutuhan yang harus terpenuhi. Kebutuhan yang wajib dulu yang harus kita penuhi. Sudah mengerti? Sudah. Kenapa nggak semangat? Kalian sudah mengerti? Sudah. Oke, kalau sudah mengerti, baiklah. Sekarang juga Ibu mau bertanya lagi, boleh? Boleh. Bagaimana kelangkaan sumber daya memengaruhi keputusan ekonomi? Coba siapa yang bisa? Yang gede suaranya, Safrina. Apa jawabannya? Kelangkaan mendorong manusia membuat pilihan dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Kelangkaan membuat manusia tidak memiliki pilihan. Kenapa Safrina tidak bersemangat? Suaranya kecil sekali. Kita mengerti Safrina? Hah? Iya, gede suaranya. Harus bersemangat. Sudah ngerti siapa? Sudah mengerti kalian semua?
kalau sudah mengerti. Tapi kalian kurang bersemangat ya? Hah? Ya. Semangat? Semangat. Jadi sebelum mengerjakan KKPD, jadi Ibu akan mengambil kesimpulan materi pada hari ini. Coba dulu didengar. Kesimpulan materi pada hari ini, materi kelangkaan dan kebutuhan manusia mencerminkan hubungan dinamis antara ketersediaan sumber daya terbatas di dunia dengan kebutuhan manusia yang terus berkembang. Kehidupan manusia diwarnai oleh kebutuhan akan makanan, air, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan aspek lainnya. Namun sumber yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ini tidak selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Konsep kelangkaan mengacu pada kenyataan bahwa sumber daya alam dan manusia harus memiliki keterbatasan. Jadi itu adalah kesimpulan materi kita pada hari ini. Kemudian kalian ada sekarang tugas refleksi. Sekarang ada tugas refleksi untuk kalian. Coba dikerjakan tugas refleksinya. Coba bangun 2 orang untuk menempelkan. Ini ada tugas refleksi untuk kalian. Tempel di depan. Ini alatnya. Ke atas lagi. Coba dua kalian perhatikan. Itu tugas refleksi. Coba dulu diperhatikan. Perhatikan dulu ke depan. Jangan aja yang berisik. Coba kalian perhatikan sebuah refleksi di depan itu ada 2 kolom. Kolom yang pertama adalah nanti kalian tempel jawaban ya. Kemudian kolom yang kedua yaitu berupa pertanyaan. Kalian coba perhatikan dulu. Pertanyaannya, kebutuhan akan barang dan jasa yang kualitasnya tinggi atau mewah. Nanti kalian tempel jawabannya di sebelah kiri ya. Coba kalian periksa dulu apa kira-kira jawaban yang sesuai ya. Alhamdulillah. Coba sudah diperhatikan, jangan berisik. Di kolom jawaban kira-kira apa itu sesuai dengan pertanyaannya. Coba kalian perhatikan.
sebelah kanan itu berupa pertanyaannya dan di kolom sebelah kiri berupa jawabannya. Coba kalian lihat dulu, kemudian ditempel ya, satu maju ke depan untuk menempel. Kalian tempel, nanti gunting dulu. Kalian tulis di kertas, nanti kalian tempel jawabannya di depan ya. Coba tulis dulu jawabannya, apa kira-kira yang sesuai. Perhatikan soalnya, biar tidak salah nanti. Kalian tempel di kolom jawaban. Nanti kalian tempel kertas saja ya. Bagaimana? Sudah ada jawabannya? Bagaimana, sudah ada? Sudah bisa? Coba diperhatikan lagi soalnya, biar tidak salah jawaban. Nanti kalian gunting tempel di kartonnya ya. Sudah bisa? Coba bangun, siapa yang mau tempel? Oh, ini dulu ya. Coba Ulfatia. Coba. Satu aja bangun. Yang lain duduk, yang rapi. Jangan ada yang berisik. Bantuin bangun satu lagi. Oh, Yusnya bangun Pak, bantuin. Menempel. Yang lain duduk yang rapi. Coba jawabannya. Kebutuhan akan barang dan jasa yang kualitasnya tinggi atau mewah disebut dengan tersier. Ya, itu adalah kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan akan barang mewah. Betul, beri tepuk tangan untuk Ulfatia. Kemudian kita refleksi yang kedua. Coba siapa yang sudah siap? Saya Bu. Ya, coba bangun. Keadaan saat manusia yang sifatnya tidak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas. Sudah. Kelangkaan. Jadi keadaan saat kebutuhan manusia yang sifatnya tak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas disebut dengan apa? Coba kenapa nggak semangat? Disebut dengan kemudian yang ketiga siapa? Saya Bu. Oh, coba kamu. Kelangkaan sumber daya mengakibatkan barang dan jasa yang dihasilkan akan bersifat langka atau coba. Coba kalian perhatikan, kelangkaan sumber daya mengakibatkan barang dan jasa yang dihasilkan akan bersifat langka atau
Semua kekayaan alam yang berasal dari benda mati, contohnya air, barang tambang, bahan tambang, dan batuan disebut, coba siapa? Yang lain perhatikan. Jadi yang jawabannya adalah sumber apa? Sumber Ibu akan menilai kalian ya. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian ya. Ini adalah tugas berkelompok. Ya, ini dikerjakan berkelompok. Ini kelompok? Betul. Ini kelompok? Ini? Ini kelompok? Ini kalian kerjakan secara berkelompok. Satu kelompok kalian ada yang 5 atau 4. Coba kalian kerjakan berkelompok, berdiskusi dengan teman kalian. Nanti yang sudah siap maju ke depan ya. Yang satu kelompok maju semuanya. Sedangkan sekarang kerjakan dulu berkelompok, diskusi. Bisa? Coba kalian kerjakan berkelompok. Berdiskusi, suaranya jangan gede, jangan besar, jangan terdengar suara. Boleh berdiskusi. Coba dikerjakan. Ya. Tanya sama-sama temannya. Kelompok ini benar sudah siap? Kelompok ini? Belum.
Sudah siap? Bersemangatlah suaranya. Sudah siap? Sudah siap? Kelompok 1 bagaimana? Sudah siap? Coba kalau sudah maju kelompok 1 dulu. Bangun semua. Coba yang lain perhatikan jawaban kelompok 1. Diperhatikan yang lain sambil mengerjakan tugasnya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebutkan 2 contoh kebutuhan manusia beserta penjelasan mengapa kebutuhan tersebut penting. Apakah kalian berpikir kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan mudah? Kebutuhan manusia adalah dasar untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Sebagai contoh, makanan merupakan kebutuhan mendasar yang memberikan energi dan nutrisi bagi tubuh. Tanpa makanan yang memadai, kesehatan dan kehidupan seorang akan terancam. Pakaian juga termasuk kebutuhan karena memberikan perlindungan terhadap cuaca dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan. Kebutuhan ini mendasar dan harus dipenuhi agar manusia dapat menjalani kehidupan yang sehat dan berkelanjutan. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana jawabannya? Bagaimana jawabannya? Ya, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Jadi terima kasih. Silakan duduk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Sudah siap? Coba maju kelompok 2. Yang lain perhatikan jawaban kelompok 2. Yang lain diperhatikan, tolong yang lain perhatikan. Bagaimana kelompok 2? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa yang dimaksud dengan kelangkaan. Bagaimana kelangkaan mempengaruhi keputusan kita dalam memilih barang atau jasa. Jawabannya adalah kelangkaan mencerminkan realitas bahwa sumber daya terbatas sementara kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi di mana waktu, uang, atau tenaga kita tidak cukup untuk memenuhi semua hal yang ingin kita lakukan. Misalnya, jika seseorang memiliki waktu yang terbatas pada suatu hari, dia harus membuat pilihan antara bekerja lebih lama, menghabiskan waktu dengan keluarga, atau melibatkan diri dalam kegiatan lain. Oleh karena itu, kelangkaan mendorong manusia untuk membuat pilihan yang bijak dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas tersebut. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jawabannya? Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ya, karena jawabannya sudah tepat sekali ya. Silakan dulu kelompok 2. Coba kelompok 3 sudah siap? Sudah siap kelompok 3? Yang baca harus bersemangat dengan suara keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Mengapa manusia perlu membuat pilihan sehari-hari? Bagaimana kelangkaan menjadi faktor yang mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan? Berikan contoh mulai dari kehidupan sehari-hari. Manusia secara konsisten dihadapkan pada keharusan membuat pilihan sehari-hari karena sumber daya terbatas. Misalnya, ketika seseorang memiliki waktu yang terbatas pada suatu hari, dia harus memprioritaskan aktivitas yang paling penting. Hal ini dapat melibatkan penyeimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan waktu pribadi. Dalam situasi ini, kelangkaan waktu menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan, dan manusia harus mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan mereka. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana jawabannya? Silakan dulu kelompok 3. Jawabannya tepat sekali ya. Coba kelompok 4. Bagaimana ya? Kalian harus bersemangat ya. Yang lain perhatikan. Yang lain tolong diperhatikan. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Jelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Mengapa penting untuk memahami perbedaan ini dalam konteks kelangkaan sumber daya? Berikan contoh bagaimana perbedaan ini dapat mengaruhi keputusan konsumsi kita. Jawab. Perbedaan mendasar antara kebutuhan dan keinginan menciptakan landasan bagi pengambilan keputusan. Kebutuhan seperti makanan, air, dan tempat tinggal merupakan elemen-elemen dasar yang mendukung kehidupan. Di sisi lain, keinginan seperti hobi atau barang-barang mewah
lebih bersifat pilihan dan tidak begitu mendasar untuk kelangsungan hidup. Memahami perbedaan ini penting karena dalam situasi kerangkaan, kebutuhan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum keinginan. Manusia perlu menjalani kehidupan dengan memprioritaskan kebutuhan untuk memastikan kesejahteraan dalam dasar sebelum memenuhi keinginan yang lebih mewah. Demikian hasil kerja kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Ustaz. Menurut kalian bagaimana? Benar? Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Tidak. Ya, benar sekali jawabannya. Jadi sekarang dipersilakan duduk kelompok 4. Terima kasih. Jadi sudah 4 sudah tampil ke depan. Ucapkan terima kasih ya karena kalian memang anak-anak ibu ya. Sudah. Ya, terima kasih. Ini sekarang ibu mau ada kesan dan pesan selama pembelajaran materi tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kalian mengerti? Mengerti. Sudah mengerti yang sudah ibu jelaskan tadi? Sudah. Peserta didik ibu yang mau menyampaikan kesan dan pesannya. Siapa yang mau? Coba. Tahu. Coba Zulfika. Apa kesan dan pesannya selama pembelajaran tadi? Saya sedikit akan menyampaikan pesan dan kesan selama pembelajaran tadi. 1. Tentunya peningkatan pengetahuan untuk saya khususnya yaitu pengetahuan baru dan lebih mendalam tentang kebutuhan. 2. Pengembangan keterampilan. Tentunya saya akan lebih mengetahui tentang pemecahan permasalahan. Keterampilan berpikir kritis ataupun kemampuan komunikasi saya lebih baik. 3. Dukungan dari ibu selaku guru saya sekaligus wali kelas saya. Ibu tadi memberikan dukungan, bimbingan dan inspirasi selama proses pembelajaran. Saya sangat senang sekali. 4. Koneksi dengan sesama teman saya. Saya sangat senang sekali dengan teman-teman sekelas saya dan saya merasa memiliki dukungan yang solid. Ibu beri tugas soal dalam bentuk pilihan ganda. Ini kelompok 1. Dikerjakan berkelompok juga ya. Soal pilihan ganda. Berilah soalnya 10. Nanti kalian kumpulkan. Kapan dikumpulkan? Tolong kapan dikumpulkan? Tugas rumahnya dikumpulkan minggu depan. Baik, terima kasih. Karena waktunya pun tinggal sedikit lagi, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, kita mau menjelang siang. Mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan doa penutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu
Ibu akan mengakhirinya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.